wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kita dari grup 11. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai the goal of communicative curriculum. Yang beranggotakan saya Meli Hasmi, ada teman saya Astri Rahayu, Ehan Nurmayanti, dan juga Suci. Langsung aja untuk Kak Suci, waktu dan tempat dipersilakan. The essentials of communicative curriculum. Komunikatif kurikulum mendefinisikan pembelajaran bahasa sebagai pembelajaran bagaimana berkomunikasi sebagai anggota kelompok sosial budaya tertentu. Oleh karena itu, konvensi sosial yang mengatur bentuk dan perilaku bahasa di dalam kelompok merupakan inti dari proses pembelajaran bahasa. Dan dalam setiap peristiwa komunikatif, peserta individu membawa serta mereka pengetahuan sebelumnya tentang makna dan pengetahuan sebelumnya yang dapat diwujudkan melalui konvensi bentuk dan perilaku bahasa. Karena komunikasi terutama bersifat interpersonal, konvensi ini tunduk pada variasi saat mereka sedang digunakan. Dalam menggali pengetahuan bersama, peserta akan memodifikasi pengetahuan tersebut. Mereka biasanya memanfaatkan ketegangan antara konvensi yang ditetapkan dan kesempatan untuk memodifikasi konvensi ini yang bertujuan dalam komunikatif tertentu. Berkomunikasi bukan hanya masalah mengikuti konvensi, tetapi juga bernegosiasi melalui konvensi itu sendiri. Selanjutnya, Kak Astri Rahayu. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengetahuan ideasional, interpersonal, dan tekstual yang menggabungkan berbagai pengaruh. Kami juga menyarankan bahwa komunikasi dan pembelajaran bagaimana berkomunikasi melibatkan para peserta dalam berbagi dan merundingkan makna dan kesepakatan berbagi dan negosiasi. Oleh karena itu, kita dapat mengidentifikasikan dalam kompetensi baik sistem pengetahuan. Berdasarkan pengetahuan itu, kemampuan ini dapat membedakan makna orang lain dan mengekspresikan maknanya sendiri. Kemampuan untuk bernegosiasi, beroperasi antara peserta dalam berkomunikasi dan dalam pikiran peserta individu negosiasi terakhir mungkin lebih sadar selama pembelajaran baru. Lebih jelasnya, para peserta berkomunikasi saling bernegosiasi, namun dalam upaya untuk menafsirkan dan mengungkapkan dengan bahasa baru, pembelajaran akan menegosiasikan sendiri antara kompetensi komunikatif yang telah dimiliki dan yang mendasari pembelajaran next. Oleh karena itu, kami menyarankan bahwa kemampuan komunikatif dan interpretasi ekspresi dan negosiasi adalah kemampuan esensial atau utama dalam kompetensi target apapun. Mereka akan melibatkan psikologis untuk penanganan data yang kaya dan variabel proses perhatian dan memori misalnya. Dan mereka mungkin mengandung berbagai kemampuan sekunder di dalamnya. Penggunaan kemampuan komunikatif ini dimanfaatkan dalam kinerja komunikatif melalui serangkaian keterampilan berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis dapat dilihat untuk melayani dan bergantung pada kemampuan yang mendasari interpretasi, ekspresi, dan negosiasi. Keterampilan ini adalah titik pertemuan antara kompetensi komunikatif yang mendasar dan kinerja komunikatif yang dapat diamati. Mereka adalah sarana bisa langsung. Selanjutnya, Kak Ehan Nurmayanti, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini ada peran guru dalam metode komunikatif. Guru dalam metodologi komunikatif memiliki dua peran utama, yaitu peran yang pertama adalah memfasilitasi proses komunikatif antara semua peserta di dalam kelas dan antara peserta lain.
dengan berbagai kegiatan dan teks. Peran kedua adalah bertindak sebagai peserta yang saling bergantung dalam kelompok belajar mengajar. Peran yang terakhir ini berkaitan erat dengan tujuan dari peran pertama dan muncul darinya. Peran-peran ini melibatkan serangkaian peran sekunder bagi guru. Pertama, sebagai pengelola sumber daya dan sebagai sumber daya itu sendiri. Kedua, sebagai pedoman dalam tata cara dan kegiatan dalam kelas. Dalam peran ini, guru berusaha untuk menjelaskan kepada siswa agar perlu mereka lakukan untuk mencapai beberapa kegiatan atau tugas tertentu. Jika mereka menunjukkan bahwa bimbingan tersebut diperlukan, peran bimbingan ini berlangsung terus-menerus dan sebagian besar tidak dapat diprediksi, sehingga guru perlu membaginya dengan peserta didik lainnya. Terkait dengan hal ini, guru dan peserta lainnya dapat menawarkan dan mencari umpan balik pada saat yang tepat dalam kegiatan belajar dan mengajar. Dalam membimbing dan memantau guru perlu menjadi melihat potensi dengan tujuan memfasilitasi dan membentuk pengetahuan individu dan kelompok serta pemanfaatan kemampuan selama pembelajaran. Dan dengan cara ini, guru akan berkonsentrasi pada kompetensi proses peserta didik. Dan selanjutnya, peran ketiga bagi guru adalah sebagai peneliti dan pembelajar dengan banyak memberikan kontribusi dalam hal pengetahuan dan kemampuan yang sesuai. Pengalaman aktual yang diamati dari sifat pembelajaran dan kemampuan organisasi sebagai partisipan, pengamat, dan memiliki kesempatan untuk mundur dan memantau proses belajar mengajar yang komunikatif. Sebagai peserta yang saling bergantung dalam proses tersebut, guru perlu aktif berbagi tanggung jawab untuk belajar dan mengajar. Sharing ini dapat memberikan dasar untuk negosiasi bersama dengan sendirinya membebaskan guru untuk mencoba untuk menjadi co-partisipan, menganggap peserta didik memiliki kontribusi penting untuk dibuat dalam hal kompetensi awal dan berbagai harapan yang beragam dan berubah, dapat memungkinkan guru untuk terus mencari potensi dan memanfaatkannya. Persyaratan guru harus membedakan antara pembelajar dan kinerja dari apa yang sedang dipelajari. Guru harus berasumsi bahwa kinerja dalam reporter target apapun dapat dipisahkan dari sarana untuk pencapaian reporter itu. Dan juga harus berasumsi bahwa pelajar mampu mencapai tujuan tertentu melalui rute yang beragam. Guru perlu mengenali pembelajaran sebagai usaha antar pribadi di mana tidak ada satu pun yang dapat memiliki kendala penuh dan bahwa akan ada perbedaan antara proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Amel. Bagaimana proses kurikulum itu dievaluasi? Ya, kurikulum komunikatif menegaskan bahwa evaluasi adalah bagian yang sangat penting dari interaksi komunikatif itu sendiri. Maka dari itu, sifat evaluasi yang pada dasarnya intersubjektif dapat dilihat sebagai titik kuat ataupun kelemahan. Bagaimana kita bisa mengevaluasi kemajuan pelajar? Ya, evaluasi diri sendiri dulu, evaluasi orang lain, dan juga evaluasi diri oleh orang lain yang bersifat intersubjektif. Dengan cara ini, evaluasi tidak perlu dianggap sebagai hal di luar tujuan kurikulum atau di luar proses belajar dan mengajar yang sebenarnya. Evaluasi di dalam kurikulum dapat menjadi kekuatan dan pemandu yang kuat. Penilaian adalah bagian penting dari pengetahuan, pembelajaran, dan proses pendidikan apapun. Dengan menerapkan penilaian terhadap kurikulum itu sendiri, evaluasi oleh penghuni kurikulum tersebut dapat dibawa ke dalam kelas dalam arti langsung dan praktis. Begitu berada di dalam kelas, evaluasi dapat dilakukan sebagai dasar untuk arah baru dalam proses belajar mengajar. Maka dari itu kesimpulannya, dan kami mengusulkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar berbagai kurikulum komunikatif. Setiap kurikulum adalah dari pribadi dan juga sosial. Sebuah kurikulum komunikatif khususnya dengan penekanan pada pembelajaran dan pengajaran komunikasi, menyoroti proses komunikatif di mana komponen kurikulum yang saling berhubungan itu sendiri terbuka untuk negosiasi dan perubahan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.